Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amalia Musfa dengan NPM 2306 1040 331. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik SD dari aspek fisik serta kaitannya dengan tugas perkembangan, standar kompetensi kemandirian, dan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya tugas video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Layanan BK yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Fajriani SPD MED. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai karakteristik peserta didik SD ditinjau dari aspek fisik. Nah, peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD, terutama anak usia 6 sampai dengan 12 tahun, mengalami perkembangan fisik yang pesat. Beberapa karakteristik fisik mereka yang sering tampak adalah yang pertama itu pertumbuhan tinggi dan berat badan yang stabil. Di sini anak-anak SD mulai mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan masa bayi, akan tetapi tetap konsisten. Yang kedua yaitu koordinasi motorik yang berkembang. Nah, di sini mereka mulai memiliki kontrol motorik yang lebih baik, baik motorik halus seperti menulis atau menggambar maupun motorik kasar atau seperti berlari dan melompat. Selanjutnya yaitu energi yang tinggi. Nah, anak-anak usia SD cenderung aktif dan memiliki banyak energi untuk bermain serta bergerak. Yang keempat yaitu perbedaan pertumbuhan individu. Setiap anak berkembang secara berbeda. Ada yang perkembangannya itu cepat, tapi ada juga yang perkembangannya lambat. Yang selanjutnya yaitu kesadaran terhadap tubuh mulai berkembang. Nah, di sini mereka mulai menyadari akan perubahan tubuhnya, meskipun belum terlalu fokus pada citra tubuh seperti remaja. Baik, saya akan menjelaskan tentang selanjutnya yaitu tugas perkembangan peserta didik SD. Nah, menurut teori tugas perkembangan Havigers, anak usia SD itu harus mencapai beberapa tugas perkembangan yang berkaitan dengan aspek fisik, seperti mengembangkan keterampilan motorik dasar, seperti berlari, melompat, dan menulis. Selanjutnya, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh secara mandiri, mengembangkan kebiasaan hidup sehat seperti makan makanan bergizi dan menjaga kesehatan diri, dan juga meningkatkan ketahanan fisik agar dapat mengikuti aktivitas belajar dan bermain. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan tugas perkembangan dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD, perkembangan fisik anak SD itu berkaitan dengan beberapa aspek kemandirian, seperti kemandirian dalam menjaga kesehatan diri. Nah, yaitu mereka mampu berdiri sendiri, menggosok gigi, mencuci tangan, dan juga memakai pakaian dengan benar. Yang kedua yaitu kemandirian dalam menjaga aktivitas fisik. Di sini mereka mulai bisa mengikuti kegiatan olahraga sederhana di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan mengelola energi dan aktivitas. Mereka mampu menyesuaikan antara waktu bermain dan belajar agar tubuhnya tetap sehat dan bugar. Nah, yang terakhir yaitu keterkaitan capaian perkembangan peserta didik SD dengan profil pelajar Pancasila. Nah, perkembangan fisik peserta didik SD juga berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, terutama dalam aspek-aspek berikut ini. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menjaga kebersihan sejak dini, karena kebersihan itu adalah sebagian dari ibadah, misalnya seperti wudhu ataupun mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua yaitu mandiri. Nah, anak belajar merawat tubuhnya sendiri, menjaga kesehatan, dan beraktivitas secara mandiri. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Dalam kegiatan fisik seperti olahraga atau permainan, anak-anak itu belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, melalui aktivitas motorik seperti menggambar atau menari, anak-anak itu bisa mengekspresikan dirinya secara kreatif. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan dari saya ini masih kurang, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.